Halo semuanya, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nama Febrian Dia Satellite dengan NPM 12155201 240057. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor komputer pada interaksi manusia dan komputer. Ya, dalam interaksi manusia dan komputer sendiri ada beberapa faktor komputer yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Yang kedua, peralatan masukan teks. Yang ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Yang keempat, peralatan output. Yang kelima, percetakan. Yang keenam, memori. Yang ketujuh, format penyimpanan data. Dan yang kedelapan, kecepatan prosesor. Ya, kita masuk pada penjelasannya, yaitu mengenai faktor komputer. Faktor komputer sendiri merupakan semua komponen dari semua sistem komputer yang mempengaruhi bagaimana pengguna atau manusia berinteraksi dengan komputer. Artinya bukan hanya manusia yang penting, tetapi juga ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan performa sistem. Ya, kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu sistem komputer secara umum. Nah, sistem komputer secara umum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama secara terstruktur dan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Nah, sistem ini sendiri tidak hanya mencakup perangkat keras yang terlihat secara fisik, tetapi juga merupakan perangkat lunak yang mengatur dalam jalannya proses tersebut, serta manusia sebagai pengguna yang mengoperasikan dan mengendalikan proses sistem tersebut. Ya, dalam sistem komputer sendiri ada beberapa komponen teman-teman. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras yang memiliki contoh yaitu CPU, monitor, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yang mana adalah program atau aplikasi yang mengatur dan mengendalikan kerja hardware sehingga komputer dapat menjalankan perintah dengan baik. Yang ketiga yaitu brainware. Brainware sendiri yaitu manusia atau user yang menggunakan dan mengoperasikan komputer tersebut serta memberikan instruksi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Ya, untuk poin yang kedua yaitu peralatan masukan teks. Nah, dalam perangkat masukan teks sendiri adalah alat yang digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol dalam komputer. Jadi perangkat ini membantu pengguna berinteraksi. Jadi perangkat ini membantu pengguna berinteraksi dengan sistem melalui proses pengetikan. Contohnya adalah keyboard dan virtual keyboard. Mana teknologi modern meliputi voice typing, touchscreen, gesture typing, dan handwriting recognition yang membantu menginput lebih cepat dan mudah digunakan. Ya, untuk penjelasan yang ketiga, untuk poin yang ketiga yaitu peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Nah, dalam komputer sendiri peralatan penempatan posisi dan penunjuk adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar komputer. Nah, alat ini membantu pengguna dalam navigasi seperti membuka menu, memilih file, atau menjalankan perintah. Nah, contohnya sendiri yaitu perangkat ini adalah mouse, touchpad, trackball yang sering digunakan pada komputer dan laptop. Selain itu juga terdapat teknologi modern seperti touchscreen dan gesture control yang memungkinkan pengguna berinteraksi lebih cepat dan intuitif. Baik, selanjutnya yaitu perangkat output. Nah, perangkat output atau perangkat keluaran sendiri adalah alat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses komputer kepada pengguna. Nah, hasil ini biasanya berupa tampilan visual, suara, atau bentuk cetakan. Contoh perangkat output sendiri yaitu monitor, yang mana monitor ini berfungsi untuk menampilkan gambar atau teks. Yang kedua, speaker yang berfungsi untuk menghasilkan suara, dan printer yang berfungsi untuk mencetak suatu dokumen. Nah, selain itu ada teknologi modernnya juga teman-teman, seperti layar touchscreen, proyektor, dan perangkat audio digital
yang memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu teknologi percetakan. Nah, dalam faktor komputer sendiri ada juga yang namanya teknologi percetakan. Mana teknologi percetakan ini adalah metode atau sistem yang digunakan untuk menghasilkan suatu output dalam bentuk fisik atau hard copy. Nah, dari data digital komputer, teknologi ini memungkinkan informasi seperti teks, gambar dicetak ke media seperti kertas. Contohnya pada perangkat keras yaitu printer. Selain printer, injeksi atau laser juga yang umum digunakan untuk mencetak dokumen. Selain itu terdapat teknologi modern yang saat ini kita sudah temui, yaitu yang mana printer 3D atau printer 3 dimensi yang dapat mencetak objek 3 dimensi. Kita masuk pada poin selanjutnya yaitu memori pada sistem komputer. Ya, memori pada sistem komputer merupakan bagian dari suatu sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan untuk proses pengolahan data. Nah, dalam sistem komputer sendiri ada dua jenis memori, yaitu yang pertama RAM dan ROM. Nah, RAM sendiri merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data saat komputer sedang berjalan atau sedang menyala. Nah, dalam data RAM ini akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM sendiri merupakan memori permanen yang menyimpan data penting yang tidak mudah diubah dan tetap meskipun komputer tersebut dimatikan. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu selain kita memiliki memori RAM dan ROM, ada juga format penyimpanan data lain, teman-teman. Yaitu format penyimpanan data lain itu merupakan media atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen agar dapat diakses kembali kapan saja dan di mana saja. Penyimpanan ini penting untuk menyimpan file, aplikasi, dan sistem. Contohnya sendiri yaitu yang pertama yaitu ada hard disk, yang kedua ada SSD, yang ketiga ada flash drive, dan yang ketiga ada cloud storage. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu kecepatan prosesor. Nah, kecepatan prosesor ini ditentukan oleh clock speed dan jumlah core yang ada. Nah, clock speed menunjukkan berapa banyak siklus perhitungan per detik, sedangkan multi-core memungkinkan pemrosesan paralel, yang mana kombinasi keduanya sangat mempengaruhi performa komputer dan menjalankan aplikasi dan multitasking. Teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan berikut ini adalah referensi yang saya pakai dalam mengerjakan tugas video ini. Semoga dapat membantu